Karena ini bakal ada yang interview juga ya. Tapi ini dia untuk random map draw. Kita akan langsung menuju ke Expanding River. Oh, tapi dari tadi Experience tuh lagi bersemangat. 2 match loh. Tapi menurut gua ya, XP lane-nya lebih versatile dari Lele dibanding Apsa. Iya, kalau Apsa kayak lebih ke Uranus, Alice mainnya. Hero setup, hero badan Iya, sebenarnya ada beberapa kali juga dia pakai Sora, cuman kayak gue ngeliat apa yang dibawain sama Lele tadi udah suit banget gitu loh sama stratnya. Harus diimbangin berarti loh. Tak imbangi. Karena kalau enggak bakal berat sebelah. Soalnya ngeliat dari game pertama tadi dari Twisted Mind, Lele kan main banget nih. Lele lagi nih. Agak ada L di depannya. Lele main banget nih. Kalau nggak bisa diimbangi sama si Apsa, takutnya jadi kayak 4-5 ul. Dari jalan clear jalannya, dari semua lah. Tapi untuk hero-nya udah ada Povius, Marcel. Iya, mereka mau Baxia nggak sih? Emang maksud gua jarang aja gitu kan. Biasanya kan tugas Iya. Mereka nggak mau trade. Ya, maksudnya atau mereka nggak mau pakai juga. Iya, maksudnya ya mereka mau prio yang lain biar Marcelnya nggak dipakai sama Nggak mau. NG, karena NG tadi bagus kan pakai Marcelnya. Iya, itu juga. Itu nah itu enaknya mereka udah bisa ngintip referensi di match pertama. Nah, berbanding terbalik dengan Twisted Mind, mereka cuma bisa fokus dengan start mereka. Mereka nggak tahu nih Onyx bakal kemana. Mungkin satu-satunya bisa gue bocorin Isan Pakai dia ternyata. Isan Sin jungle-nya Mood kan, yang masih jungle dia doang bukan? Iya. Nah, yang lain udah pada di Golden dan udah pada hilang. Mood masih di jungle. Dan Mood juga masih di Suyo Leomord gitu loh. Damage ya. Iya. Kayaknya belum terbiasa dengan tank jungle sih kalau gue lihat. Freddy ini di ban. Sekarang sisa Baxia. Iya. Mau main tetap assassin. Kayak fighter deh. Fighter ya setidaknya. Xbox. Oke. Alpha. Kali. Lu Alucard. Alpha Baxia lawan Alpha gak ngapa-ngapain dia. Alucard sama Mia Alucard nggak bisa. Heartbone. Bukan sinergi, bukan. Kamu ngobrol sama Coach Raik nanti ya. Dia jago juga. Oh ya. Dia jago. Aku mau ngobrol sama KB aja. Tiap live dia pakai ya itu mainnya. Heartbone. Semua pokoknya dia main game itu. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Gak apa-apa. Emang. Kalau jarang sama KB gak bisa main dia. Nah, Leomord, nah ini kayaknya satu-satunya tim yang masih sejauh ini ya. Ini paling jauh. Bukan, yang masih kayak pakai Leomord nih. Biasanya kan lebih ke Suyu. Baru nih kita lihat, dan Valir sebagai jawaban atas Baxia dan juga Harith-nya. Kalau ngomongin Harith, ini enakan ada Baxia sih. Itu jelas ya. Ini mid range jauh gak sih? Kayak Parsha? Parsha, Parsha. Kejauhan ya? Iya, Cetian gak sih? Cetian. Bisa follow up juga. Iya. Control setup dan sebagainya. Kalau Yves sih takut tiba-tiba pas dia lagi buka karpet di sebelahnya ada kang pukul, Bang. Takut ada kuda juga. Alah iya. Ada kuda gimana diinjak sekali udah setengah. Iya, kalau Parsha lu lagi angkat ketek ketabrak kuda Cancel. Tapi ya kalau mau cari aman Lilia. Kimi. Wow, gue suka sih Kiminya. Iya, 2 magic loh. Iya, tapi Baxia Kimi enak memang. sering kita ditabrak dan juga seenggaknya kalau Kimi tuh punya survivability lah. Dia bisa kasih stun pakai anti-graph atau mau pakai Starlight Beam-nya. Cuma iya ancamannya juga berat banget. Oke. Ini dia referensi ya untuk Arlott dari Lele yang tidak akan diberikan. Mungkin bakal bisa tutup ke arah gold lane-nya lagi. Moskov, ada Granger, atau juga gak jarang kita ngelihat Yipi pakai Yisun Sin loh. Yisun Sin-nya bisa digeser ke Yipi. Sering. Cuman nggak tahu kenapa ya gue lebih suka Yisun Sin-nya di mute sih. Di mood, ya udah. Iya. Yipi-nya pakai Leomord. Jangan, bukan. Bukan digeser kayak gitu maksudnya. Tapi sabar dulu, karena bait terakhir bisa jadi Cloud. Bisa jadi. Oh ya, Cloud masih ada juga. Hero Trinity masih ada Moskov. Oh tapi Glue-nya Yirvi sih harusnya. Kayaknya dipancing Cloud ya boleh. Ya sengaja nih gue sisain Cloud-nya nih, gue pakai coba sana. Oh chipnya diwaspadai ya. Chip Masya sih memang puyong juga tiba-tiba shortcut di uduk-uduk Masya. Masih bisa kan tadi. Bagus juga kan dibawain sama mereka. Bagus banget malah. Walaupun tadi Enji masih agak bingung-bingung dikit ya. Ragu ya. Ragu-ragu dikit, tapi masih works kok, masih ada yang bagus gitu momennya. Pick keempat. Karena mana dulu nih, romernya dulu sih ditunjukin. Romernya
Biar XP-nya terakhir bisa damage, bisa Kalau mau main agresif ini sebenarnya masih ada Khalid juga kan. Khalid Kimi kebakar Valir. Tapi Atlas Berani banget. cukup berani. Oke. Tinggal Ini lihat nih react-nya gimana nih. Gold Rom, paling goldnya yang badan ya. Hero Tapi Purif gak sih goldnya? goldnya Hero Purif, Cloud. Cloud masih masuk banget. Moskov juga masih oke. Dari jauh boleh, Moskov juga enak. Cloud atau Moskov kayak butuh Trinity gak sih nih? Kalau yang aman ya tadi Hanabi juga aman sih. Kemarin sih ada ya, GP sih Hanabi. Hanabi aman. Iya. Dia pakai skill satunya tuh udah shield, nggak bisa dibanting Atlas. Cuma ya emang nggak bisa kabur juga sih, kita berak-baksia pasrah. Oke. Tapi bisa aja. Mungkin bisa dibawain di sini. Tapi front line-nya kurang gak sih? Kalau emang mau bawa Hanabi kayak butuh TB kan? Atau lagi Florin. Dan Gatot Kaca beserta dengan Cloud ya. Ya masih Gatot, masih Cloud ya. Emang, tapi ini Cloud jujur udah emang diarahkan ke Cloud sih. Karena ya mereka ban Blue, mereka bisa ban Cloud kalau mereka mau. Dan XP-nya juga ini bisa banyak banget opsinya ya. Dari Lele, Gue mau jemput Arlot kayak kurang. Arlotnya di ban masalahnya. Atau kalau enggak Arlot gimana? Benedetta gimana? Arlot? Benet? Oh beda. XP. Wah, Yuzong. Arlot tadi bagus. Di ban. Gak apa-apa. Hah? Gimana gak apa-apanya? Tapi damage physical ya, makanya mereka pakai Yuzong ya. Iya. Lapu juga opsi tadi, tapi ya Yuzong bisa kejar Leo. Oke. Tapi ini dia draft yang cukup berbeda ya setelah kita ngeliat 2 match tadi yang ya berkutatnya dari matchup Baxia, Fredrin. Ada Leo sekarang. Sekarang ada Leo, ada Yuzong. Oke. Atlas tadi sempat memang di ban dan sekarang muncul. Langsung aja Ada draft. Valir. Dari draft gimana Awal? Kalau dari draft ya, gua Twisted sih. Dari draftnya? Iya. Oke. Gue Onyx. Oke. Gue juga Onyx. Oke. Gue BTR. Tapi Harit lawan Cloud ini bener-bener tergantung tau. Tergantung apa? Tergantung turtle, tergantung. Karena kayaknya nggak dirotate ke sana kan rata-rata. Iya Ji. Let's go ya, semangat. Wih, kaget gue ada motor di jalanan. Kaget gue. Ada ayam, ada motor. Gue ada motor. Ya itu. Skin ya, skin. Kaget saya. Ducati itu kan. Ntar kalau dikejar-kejar pencet itu ya, naik motor. Gak mungkin kekejar dong kalau naik motor. Iya benar. Iyalah. Mau ngejar juga bisa naik motor. Benar. Cepet ya. Tapi ini dia clear cepet, bisa digunakan juga. Dan jangan lupa ini YTZ lagi dapat fire-nya gitu loh. Lagi berapi-api ya. By Emblem FOB untuk EP. Recover HP yang cepat ya dari minion. Dengan Art of Thievery, Atlasnya NG, Emblem Tank, double lari. Oke, dia buat perfect match-nya juga ya. Lele pakai FOB dan Rapture di turn pertama. Yep. Dulu tuh kalau misalkan player Yuzong ya, ada yang kalau galak pakai Swift turn pertama. Waktu dulu Nino. Buset. Tapi dulu banget. Dulu banget. Sekarang enggak ya? Sekarang FOB aja ya? FOB. Oke, hanya ada satu Purify di masing-masing tim ya untuk kedua belah gold lanernya. Wah enak nih buat makan Leo, makan Pakito nantinya dari NG kalau mau initiate. Tapi bisa diinjak Gatot. Jangan lupa Gatot hero counter initiate yang lumayan oke. Benar, itu langsung daerahnya tuh dipegang sama Gatot Kaca. Buset, punya lahan gua gitu. Ini lahan gua, Bu. Iya, tapi absah. Itu dia damage yang cukup besar juga disumbangkan menuju ke arah Lele. Rotasi dari Kairon udah langsung ke arah EXP nih untuk bisa lebih dekat lagi menuju ke arah Turtle yang akan muncul di menit kedua. Di kontes kah? Karena Leomord dia bisa adu retri dengan lumayan enak ya daripada Baxia. Cuma kalau tiba-tiba team fight yang diinginkan sama teman-teman Only, itu juga agak ngeri. Dan Twisted Mind dia harus nge-react dengan cepat. Yap, udah mulai setup dari Twisted Mind Cepet kali banget. ini. Cepet banget, bahkan dicepetin secepat-cepatnya. Tapi Mood udah mencoba untuk masuk. Karen berhasil untuk bisa men-secure turtle-nya, jatuh ke tangan dari Twisted Mind. Teamfight tidak terelakkan. Terkena lagi dengan adanya Furious Dive. Tapi engine-nya tumbang. First Blood menjadi pertukaran antara YTZ juga yang mendapatkan point kill. Begitu chaoticnya teamfight 2 tukar 2. Tapi dengan Twisted Mind dapetin turtle, itu harusnya menjadi keuntungan yang lebih untuk mereka. Dan individual ya, secara individual jungle akan lebih untung juga dari Twisted Mind. Karena dari moodnya tumbang.
Itu udah jadi satu hal yang lumayan jadi masalah lah untuk jungle di awal. Di bagian bawah, kenyang ini Apsa. Waduh, belum nanti berarti dia targetingnya ke YNTZ harusnya. Bolong dadanya, di double jab langsung deg-deg. Suaranya gitu ya. Wow, tergantung. Kalau dia udah hunter lebih sakit lagi. Oke, Barbiel ditunggangi. Hanya untuk mengusir saja ya, ada retreat tadi untuk bisa mensecure Kara Little Wanderer yang dimiliki oleh Onyx. Duelin ya Yipi. Yeah. Pokoknya gimana caranya harus cepet jadi deh. Kalau Trinity, kalau Harithnya jadi duluan itu udah susah banget pasti karena dia acak-acak duluan sama Harith. Oke. NG perfect match buat kabur dulu. Dan di teamfight nantinya berarti Lele bertugas untuk bisa menempel kemungkinan besar ke Shine ya? Harusnya. Cuma susah gak sih? Lumayan susah nempel Valir. Iya, dia punya Vengeance Flame juga kan. Malah didorong. Kayaknya paling bener ke Leo deh. Oke, itu Leo targeting ke Leo banyak sih. Itu NG juga bisa. Iya, makanya kayak langsung. Atau zoning aja naganya. Tutupin follow up damage kan yang di belakang. Oke, tapi itu dia. Sudah mulai masuk damage dari Apsa. Gak bisa ya? Gak bisa, ini masih Yuzong juga kan. Ada turtle di atas. Bisa clear langsung aja jalan ke atas. Atau kalau nggak di kontes ya, paksa bawah sih. Oke, dia akan kontes berarti. Expanding River ya, yang sudah membawa harusnya kedua belah EXP untuk bisa join the fight. Tapi dari call dulu, bakal berjalan dari arah base. Tapi YNTZ masih bisa kabur untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Yirvi akan ada di depan. Peraduan Retribution yang akan segera kita lihat. Fatalengon yang langsung menuju ke arah dua orang. Dan Karen lagi-lagi berhasil untuk mensecure ke arah turtle-nya menjadi milik dari Twisted Mind. Dan Blazing Duet mengincar ke lini belakang. Moodnya tumbang di tangan dari Lele. Teamfight tidak berhenti karena Lele masih terlalu strong di lini depan dengan video yang dimiliki, walaupun in the end Yirvi berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Lele. Pertukaran lagi-lagi jungle-nya tumbang. Kayaknya nggak boleh deh maksa turtle-nya. Kayaknya boleh dilepas aja turtle-nya, kasih buang retri-nya Kairen ke turtle. Pakai retri-nya Mood untuk hero. Itu kayaknya lebih baik deh. Karena udah 2 kali loh. Kalau baru 1 kali oke lah, 2 kali Ini sinyal bahaya berarti. Oke. Kayak ya itu gak sih bahwa fighter yang gak terlalu tebal juga kan diangkat tadi bisa langsung dipegangin. Sulit. Ya. Oke, balik lagi ya, udah jadi glowing juga sebenarnya dari Shine. Tadi udah lumayan impact sih dari Valyria juga. Cuma karena memang cloud-nya juga belum jadi, agak susah. Mau nggak mau dia belum bisa main front to back gitu loh, makanya tadi masuk Blazing Duet udah cabut lagi. Nanti kalau udah jadi Trinity baru dikit deh, Retri. Lagi lewat bang. Salam kenal apa gimana itu? Oh, iya. Tapi retrinya Karen sih on point ya. 2 kali. 2 kali bener. Pas juga tadi dibantu sama NG. Karena di fataling kan. Jadi nggak bisa retri dari moodnya. Makanya gue bilang udah mendingan gak usah retri sama sekali. Ke turtle. Ke orangnya aja, hero-nya aja langsung retri aja NG-nya. Bisa ya? Dia kan pakai apa? Retri merah ya? Harusnya flame. Merah ya, ya flame retri. Flame retri gak usah takut-takut. Langsung aja gas terus. Dia baca sakit soalnya. Iya. Oke. Keluar rumput tuh tadi. Kelihatan. Tapi trade-nya ternyata ada di bottom lane ya. Walaupun sebenarnya 2 kali turtle dapat sama Twisted Minds. Terus juga sekalinya turtle-nya dilepas, moodnya hilang 2 kali tadi gitu kan. Ya. Tapi goldnya masih dipegang sama Onyx tuh. Makanya. Karena plating bawah gak sih tadi? Iya, malaning juga rata-rata tadi kan. YP dapat 2 lane terus. Gak pernah skip. Nah, turtle terakhir nih harusnya ya kalau memang gak bisa dikontes kayak tadi, hero-nya aja. Daripada buang nyawa lagi tuh bakal sayang banget. Iya, harus bener-bener nunggu fataling gak sih? Kalau emang mau kontes. Tapi ya oke, dibuka. Yap. YNTZ-nya sudah mulai ditarget oleh Apsa. Ada Black Dagger form lagi-lagi. Karen berhasil untuk bisa mensecure turtle-nya. Tapi teamfight tidak berhenti. Traction pulse dari belakang. Fatalingnya juga mulai connect dan Blazing Duet dari YP. Dan Apsa mendapatkan NG menjadi team fighting. Coba untuk dimenangkan oleh Onyx karena lihat bagaimana Karen terkena burst fireball yang memaksa dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Ya itu dia Shine. Didorong semuanya ya. Fataling kena karena 2 target tapi follow damage-nya kurang. Sehingga lagi-lagi nih dari trade kill-nya Onyx lebih unggul. Gold-nya pun gak bisa ketarik. First item untuk NG. Dia pakai Costis Puldron. Wow, ini lumayan sih anti burst. Gue kira bakal langsung ke Fleeting gitu atau kayak cooldown lah setidaknya apapun itu Oracle mungkin atau Yomi kayak. Ternyata enggak ya. Badan berarti nih NG-nya gak bisa di burst juga. Hati-hati. Salah sedikit itu bakal bahaya.
Karena XP-nya udah damage kan. Hunter Strike udah item pertama juga kan tadi. Hunter si Halberd kan. Pasti langsung dahsyat banget. Paling tajir ya, ini kiri kanannya. Cloud sama Pakito loh. Nah itu yang mungkin selalu bisa dimanfaatin space-nya. Iya. Makanya goldnya tetap dipegang gitu. Walaupun perfect turtle loh buat Twisted Minds. Makanya lumayan terasa. Tinggal nunggu aja nih kalau misalkan memang ada momennya dari NG, dari Fatalingnya connect ke target yang mahal ya, kayak Pakito bareng sama Leo gitu kan. Nah itu baru bakal berat tuh. Itu balik lagi, react dari YRV juga harus cepat. Kalau react-nya lama bakal susah, nggak bakal selamat. Bersnya udah bakal makin sakit nantinya. Yap. Skyper Scheme udah jadi, walaupun belum ada stacknya. Baru banget soalnya. Baru banget. Harit juga udah 2 item nih, udah ada Fitter of Vivan. Kalau sampai Holy Crystal aja, sekali Chrono Dash itu hilang 1/4 itu dari Cloud. Oh ya, dan Shine on the way ke Ice Queen 1 ya harusnya. Harusnya. Iya udah ada Mystic Container juga. Slow banget sih. Bakar-bakar terus kan. Full utility. Kalau emang mau jahat lagi bikin sayap nanti. Oh, biar skill 2 kali. Kalau pakai enchanted? Enggak 2 kali kan? Yes. Gue waktu itu ngeliat kan Valir bikin sayap, bisa dipukulin sayap nyala didorong lagi. Habis didorong gue flicker, didorong lagi gue. Kagak bisa habis didorong. Dorong jadinya ya. Iya, tapi itu situasional banget lah, maksudnya nggak jadi item perayo juga kan. Sementara Cloudnya udah bisa megang Lord dengan 2 item media ya. Harusnya nggak bakal di commit sih, atasnya udah muncul soalnya. Iya, tapi Expanding River yang memanggil. Perfect match sudah mulai terlihat. NG akankah komit menunjukkan seorang Yirvi, dan itu dia. Satu Fataling yang mengangkat dan coba untuk dibalikin dengan Barbie yang udah mulai ditunggangi. Avatar of Guardian mengincar ke belakang, tapi tidak ada target yang ternyata, tapi Blazing Duet dari Yippee dipaksa untuk mundur. Apsa jadi dikejar-kejar dengan yang Lele. Dragon Tail, Furious Devil semua connect dan membuat kali ini team fight. Coba untuk dimenangkan oleh Twisted Minds dan Fancy Nancy. Berhasil untuk bisa mendapatkan mood walaupun Lele pun harus tumbang di tangan dari Shine. Pertukaran yang gak adil, 1 ditukar 2. Jungle-nya masih ada dari Twisted Mind. Namun kalau untuk setup di Lord-nya gak bisa buru-buru sih. Fancy Nancy juga mananya udah mulai habis. Satu zaman force lagi dia akan kehabisan mana. Tapi tetap akan dicoba Iya, ada Kairen. Tapi hati-hati. Akankah ada percobaan yang dilakukan karena Summer Force dari pop up? Kairen dia tumbang. Lordnya gak di reset. Fancy Nancy-nya juga gak ada. Tapi YTZ menjadi penyelamat untuk Lordnya, bisa diamankan oleh Twisted Mind dan bahkan double kill. Diambil oleh YTZ. Itu dia poin killnya. Lordnya diambil oleh Twisted Mind. Keputusan agak mengerikan tadi dari teman-teman Twisted Mind. Buru-buru banget mereka paksa Lordnya. Karena memang bootnya juga belum spawn kan tadi. Cuma ya mana dari Fancy udah gak banyak. Iya. Makanya tadi pas zaman force beberapa Chrono Dash udah habis. Cuma sekarang Lordnya gak bisa di follow juga. Tengahnya udah di clear dan Lordnya harusnya bisa di clear juga. Ya thanks to YTZ gak sih? Itu penyelamat tadi tuh dia. Dia yang dapat Lordnya, dia yang dapetin 2 killnya juga. Bener-bener lagi on fire banget nih YTZ. Lagi menyala sekali ya. Tapi emang pas sih. Momennya juga buat masuknya YTZ bagus tadi. Yap. Makanya dipaksa dia. Iya, di clear aja sih. Masih clear sih. Atasnya mungkin harus di follow juga. Atau Intaret juga dihilangin 1 gak masalah. Karena bawahnya ngedorong nih, bawah bisa dapat juga. Konsil terlihat untuk bisa membuat dari Yirvi maju di depan, tapi damage yang dia terima cukup banyak. AOG untuk kabur, tapi masalahnya Shine yang terjebak. Kairen ada di depan dengan follow up damage yang bisa disumbangkan terus-menerus. DPS dari YTZ. Iya. Setidaknya ada 1 Intaret ya di bagian bawah yang dihancurkan. Sakit juga tuh momentum. Iya. Lagi clear tengah kah? Akan dipaksa. Kena roda dari Kairen. Tapi nggak ada inisiasi lebih lanjut. Mute. Hati-hati. Bisa langsung ditangkap juga. Enji sebentar lagi Fatalingnya bakal ready. Iya. Dan gak berasa ya tadi damage-nya mood ke Kairen. Iya. Keras banget memang. Keras banget. Ada item Costis Cauldron, Guardian Helmet, max HP-nya tuh banyak banget. Guardian Armor udah jadi juga buat Enji. Gak ada cooldown reduction tapi keras banget nih Enji. Gak gampang buat ditumbangin. Iya. Sebenarnya bisa pakai Apsa tahu buat inian perfect match. Jadi kayak pas cumi-cumi udah dilempar, di knockout 2 kali. Itu berhenti di situ dia. Badannya akan nyampe. Oke, Queen swing untuk Yuzong. Gue pikir sekarang Yuzong bahkan War X, tapi masih Hunter ya. Hunter dan sepatu lari dari Kijang. Queen swing udah jadi juga sebenarnya buat Apsa. Damage ada, cooldown reduction ada. Nextnya malah fix sih ini. Harusnya ya sekalian aja rontokin. Oke, tapi dengan keadaan yang imbang sekarang,
Gold tadi yang dipegang sama Onyx juga lambat laun ini udah mulai dikejar. Tapi yang bahaya nih YP-nya juga farming terus ya dari tadi. Dan juga split dari Apsa. Udah 3 item, sebenarnya sama dari Fancinesi 3 item. Dan jangan lupa ya impact dari Harit tuh nggak area. Sementara Cloud area. Tapi memang damage single-nya juga tajam Fancinesi. Udah dikasih purple juga nih, mananya udah nggak bakal seboros tadi. Yap. Oke, Lord muncul sekarang. Kalau kita hitung retry-nya udah 3-0 ya. 3-0 retry ya. Oke, sekarang di Lord akan adu lagi kah? Karena ngeliat dari posisi di depan, Engie bakal masuk. Udah ada Petrify menuju ke arah seorang Mood. Kali ini benar-benar dijauhin Moodnya menjadi bulan-bulanan warga. Killing spree diamankan oleh YTD sebagai sang eksekutor. Lordnya akan langsung diamankan juga oleh Karen. Di save dengan retribution yang dia miliki. Gak bisa, itu yang gue bilang tadi susah banget kan. Leomord di era sekarang tuh emang gak bisa berbuat banyak lah dari Leonya juga. Even ditempel sama Shen menurut gue tetap gak bakal bisa berbuat banyak. Mungkin Valir memang bagus banget nih untuk lawan Engie, untuk lawan Atlas juga bagus banget. Tapi kasihan banget dari Moodnya. Kayaknya pilihan terbaik jangan muncul dulu deh sampai naganya ada. Ya, dan mungkin gak sih ini harus transisi ke tank jungle buat Mood. Maksudnya adaptif lah. Iya sih. Tadi udah gak ada juga hero-nya. Redinnya di band sendiri sama dia. Paling ke Akai tadi, Akai ulang tahun. Akai ulang tahun. Let's go to the land of dawn. Gak ada kumpulan lagi ya. Iya. Cuma ya, sekarang kita akan lihat defensif dari Onyx. Ngelihat dari high ground-nya mereka nggak terlalu kuat. Satu lane bisa dipegang memang sama Apsa. Tapi untuk clear wave-nya juga nggak bisa secepat itu ya. Harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Oke. Traction pulse-nya menarik karena YP. Damage-nya lumayan kerasa, tapi kayaknya harus mundur sih. Blazing duet defensif dari YP. Dan udah mulai ada Black Dragon form. Mengacak-ngacak upaya dari Onyx untuk bisa defense. Dan base turret top lane pun berhasil untuk dihancurkan. Attribution Kairen. Dan itu pun hilang sebar itu. Dari Apsa lumayan, retry-nya Kairen sakit. Dan 30 stack aja ya dari YTZ. Skypiercer yang menyala. Hati-hati nih, gue nggak ngeliat winning condition yang terbuka bebas dari Onyx. Apalagi mereka under pressure kan. Dan Twisted Mind kayak stratnya banyak banget berarti ya. Baxi Yakimi, Chip Masha. Ya dan mereka bisa execute itu loh. Sebenarnya kalau Chip Masha memang combo yang oke banget lah. Kalau Baxi Yakimi kayaknya Kimi bisa diganti sih. Masih banyak lah opsinya. Jadi susah banget kalau misalkan Baxi kita ban Kiminya deh. Itu agak susah loh. Tapi kalau tadi Chip ya boleh sih. Pisahin ya. Target, sekarang gold dipegang Twisted Mind tapi nggak jauh loh. Dari objektif yang mereka dapetin, gue pikir bakal lumayan jauh goldnya. Ternyata enggak. Ya tapi lumayan lah, udah ketarik ke mereka kan. Iya. Dan lane atasnya udah jadi advantage lagi juga. Mereka udah regroup buat Twisted Minds. Siapapun yang diangkat harusnya bisa dipastikan juga follow up-nya siap nih. Isi lantern ya dari Valir. Lumayan Kairen dibakar-bakar. Banyak juga. Ya NG Kairen sih ini. Iya depan-depannya pokoknya kan. Karena damage dikit. Lumayan. Stun, butterfly tuh kena lagi. Kurang dikit. Ya lama-lama sekarat, setengah darah aja team fight. Wah instan itu sama Pakito. Yap, dan juga berarti kalau untuk di next team fight-nya tetap sih target utamanya ke Leomord ya. Ke Leomord? Iya. Mau gak mau sih. Makanya gue bilang tadi, tunggu-tungguan aja. Biar kalau misalkan nih nggak ada Fataling, nggak ada Leomord ya nggak apa-apa. Depannya kan Baxia nggak bakal bisa makan Valir. Kalau Fancinesinya buka duluan pakai Shaman Force baru. Beda lagi kasusnya. Oke. Tapi udah mulai ditarik sih. Lordnya udah mulai ditarik dan justru Onyx yang pegang duluan ya. Walaupun keadaan mereka sedang cukup tertinggal kali ini. Oh sakit banget lihat damage-nya YTZ. Shine langsung kehilangan setengah bar padahal cuman kayak kena beberapa basic attack doang. Dan udah muter sih bagus banget. Gatot Kaca muter lumayan jauh. Dapetin vision lagi. Reset sih. Wah ketahuan kah? Ketahuan. Di sweeping. Iya. Udah langsung patroli. Yang dilakukan oleh Karen juga membuat dari Yirvi-nya berpindah posisi. Tapi kali ini kembali lagi dengan satu buah Black Dragon Form yang mencoba untuk mengacak-ngacak Yirvi-nya babak belur. Petrify-nya connect. Membuat sekarang Engie yang justru harus hilang. Tapi Mood lagi-lagi tumbang. Lele mendapatkan nyawa dari seorang Yirvi. Tifa jangka panjang bakal coba untuk dijawab kembali dengan ada YTZ yang ter-shutdown. Double kill. Diamankan oleh Apsa dan bahkan triple kill. Didapatkan oleh Apsa walaupun akhirnya kali ini akan menuju ke arah Maniac karena Karen-nya terkena damage dan Maniac
didapatkan oleh Apsa. Itu dia Pakito yang sering banget di ban juga, sekali terlepas digunakan dan sangat perform juga. Maniac bukan cuma core-nya di gold lane, bukan cuma di jungle, tapi XP lane. Pakito bisa dapetin 4 kill loh dia. Dan di sisi lain tadi ada Bestaret di bagian top lane yang udah hancur juga. Ini bikin masalah loh buat teman-teman Onyx, karena dia tadi terus ngedorong. Aman sih, bisa ke defense, tangannya bisa dihancurin juga. Iya. Kayaknya udah boleh biarkan Apsa kejar YTZ deh. Itu tadi udah yang Iya. terbaik. Dan Leomordnya jadi lebih bebas, targetnya jangan sama. Gue ngeliat dari Muti tadi masih mau ngincer ke belakang juga. Dan akhirnya jadi offside, off position. Untung Enji tumbang. Kalau tadi Enji nggak tumbang, kepegang 2 orang itu makan. Sekarang udah jadi immortal dari Apsanya. Nggak bisa di burst. Tariknya juga nggak boleh sembarangan dengan force ya. Oh muncul ya tadi ya Zhong ya? Harusnya ya. Udah mulai kelihatan tapi di reset terlebih dahulu. Masih tarik ulur di area dari Lordnya. Yang bahaya nih Mood sih. Bawahnya muncul ini nggak mau digas ya? Iya, ini udah mulai ada conceal tapi udah mulai masuk lagi dan Mood akhirnya retribution yang bisa dia dapatkan. Unstoppable dikantongi oleh seorang Apsa. Blazing Duet mengincar kali di belakang dengan ada satu buah Winter Crown yang mencoba untuk menyelamatkan hari defensinya sih, tapi tidak. Dengan injakan Leomord yang digunakan oleh Mood kali ini. Teamfight tidak berhenti tapi YTZ berhasil mendapatkan 1 point kill tapi lelenya tertinggal. Damage dari Apsa terlalu besar. Dan kali ini menyisakan hanya 3 pemain dari Twisted Minds. Sementara dari Onyx yang tumbang hanya Yirvi. Ini setupnya bagus banget, mereka komit. Mereka pakai tadi retribution dengan sangat-sangat tepat. Dan 3 member tersisa. 2 member tersisa, mampukah mereka bertahan? Oke, ternyata hanya menyisakan 2 member saja untuk kali ini dari Twisted Minds. Masih mencoba untuk kabur terlebih dahulu, meregen HP-nya, tapi jangan lupakan ini adalah Lord Evolve yang akan dikawal dengan adanya Shine di belakang, ditarik ke area samping. Tapi langsung hilang begitu saja YTZ. Kairen hadir, tapi sekarang base-nya akan menjadi fokus dari Onyx. Dan game yang pertama diamankan oleh Onyx. 1-0. Kondisi yang dimana tadi semua dipegang oleh Twisted Mind. Tapi tiba-tiba Onyx, mereka tetap tenang. Di objektif Lord terakhir, bawahnya show dan langsung digas nggak pakai lama. Enggak kan gitu, wah udah sih itu aneh banget pasti. Franco tergantung. Kalau misalkan memang Franco-nya dahsyat nih, bisa tarik flicker ke belakang. Benar. Wah susah lah kalau Franco. Iya. Kalau jangkrik bisa jangkrik. Kalau Franco-nya jangkrik bisa dia. Kimoba Kimoba juga bisa. bisa ya? Bisa. Oh gara-gara Frankie. Kimoba sih dapet Money Legend. Oh ya? Iya. Keren. Kan di talent sama itu Lius itu. Oh bisa. 5 win. Oh Bisa. boleh. Jadi temenin boleh. sama Masih Mopa. berkutat dengan AC ini loh dia. Oh jadi bisa benerin AC dia? Bisa. Wow. Enggak, itu cuma di remote-in doang. Oh, mungkin kalau lagi nggak main tuh butuh yang dingin loh. Magic is my Atau kebalik. life. Nggak tahu deh. Pas main butuh yang dingin gak sih? Ya, dan respect Harit. Harit sih mau nggak mau ya. I am a daughter of Northern Vale. Iya. I swear to protect it till my Marcel last breath. Satu lagi. Kalau dari Twisted Mind apa ya? Oke boleh ke Povius. Atau memang mau adu aja Povius. Jangan gak sih, jangan diadu. Pove adu sama Paki. Iya jangan gak sih. Lo kalau Pove atau Paki lepas lo pilih apa? Jungle gue jago tank nggak? Nggak usah mikirin itu. Gak bisa. Kalau nggak jago gue ngambil Pove. Ya udah. Berarti kalau dari Onyx Kalau Onyx gue ambil Paki. Butterflies born by thy Your wish, team is banned. guided Tergantung. by lantern Kalau ini masalah flight. bukan Onyx, Twisted Mind yang ngambil dulu. Iya, ada trade ya. Iya, dia yang akan ngambil duluan. Pove Paki mau Lepas, Fredrin-nya lepas dulu. masih respect Fredrin. Lepas dulu. Nggak dilepas. Your duluan. team is Dikasih picking. pilihan ya mau Fredrin apa mau Poveus. Kalau ini Pove nggak sih? Menurut gua Pove sih. Dari Karena- tadi di Let there be rock. Fredrin. Your Emang team power is Karen nih. Baxia Fredrin hero-nya. Iya, Badin. Badin. Gimana kalau Buffred? Atau kayak Fresh ya. Maksa ya Fresh ya. Terlalu maksa. Orang juga ditebak apa hero Frexia, kagak ada yang ngerti. Lu. Fredrin Baxia. Favors the goal. Ya udah kita bikin combo ya. I mean, Apa tuh? both. Ya udah semua aja. Ini yang Frexia? dipik. Enggak yang dipik. Baxia. Ini sekarang Cloud sama apa? Tergantung. Cloud sama Pove nggak sih? Pove apa Glue? Pove. Ah bagus dulu juga ya buat round Iya. itu ya. Apalagi glue-nya Yirvi power. Tapi tetap Pove nggak sih? Dia sebanyak ini.
Oke. Soalnya ada kemungkinan juga Arlotnya dipakai nanti sama Lele. Bener juga. Iya kan, Fredrin. Uranus malah biarin Kobe-nya. Cuek. Arlot udah. Enggak. Arlot enggak? Tergantung. Arlot tinggal mulu nih sama Uranus. Iya sih, cueknya. Sebenarnya sama, Poppy juga. Buset. Di atas, Cip Masya di atas. Mahal. Ini loh. Langsung ayo dipikirkan secara logika. Tapi karena udah ada referensi, harusnya mereka ya setidaknya nggak terlalu kaget lah. Tapi jujur Uranus bisa dimakan loh. Betul. Nanti ya, lihat game. Cuman maksudnya ya karena udah ada referensi mereka main ini ya mereka harusnya udah ada persiapan kali. Oke. Pick 3 itu nih. Kalau nonton. Nonton pastilah. Masa enggak? Tadi benchip kan. Kata gue Uranusnya lempar jungle dah. Kata gue lempar jungle. Bisa. Dia doang yang aman. Atau kalau mau pakai Akai ulang tahun. Bisa Akai ulang tahun aman. Akai ulang tahun sih? Soalnya kalau Baxia nggak aman Ul. Kenapa sih harus Akai ulang tahun? Lu skin Akai ulang tahun suka banget gue. Iya bagus. Keren Yang Anniversary 8 gitu kan. Iya Akai ulang tahun gue pokoknya. Welcome to my castle. Jadi dia safe lumayan ya. Ini masih flex juga Uranusnya. Walaupun sebenarnya Power ya. EXP sering. Apa power bukan Uranusnya kan? Iya. Nah. Oke. Masuk di fase band dulu nih. Gold lane-nya dulu dong. Match up Cloud-nya nih. Harit kah? Harit udah di band. Oh iya. Atau kayak Harit kah? Harit udah di band. Oke, diulang terus. Moskov? Moskov. Oh Valen. Jujurnya tetap ditabrak Bul. Ya udah. Soalnya si Masih ini kan kalau darah barnya pas banget What's your command? nembak kan. Apa nih jadi band? Ah ini jawaban emang nih buat lawan gini-gini. Iya, udah dibaca. Udah disiapin. Masya di MPL nggak pernah muncul ya di playoff kemarin ya? Gak pernah. Nggak pernah. Soalnya yang pakai Masya pulang hari pertama. Iya, tapi di Rexes pernah muncul. Lexus muncul. Soalnya pulang hari pertama. Lim guys. Lim kocul. Sahabat bro itu, tenang aman. Yang itu bro. Satu pick lagi. Satu band lagi. Masih mid kah? Kalau mid lagi, Iya kah? I've Oh, been nggak waiting kali. for too Oh long. goldnya. ini mau persempit jungle-nya. Apa ya? Kalau Nolan gimana? Buat Kalau lu tanya Assassin gak ada yang enak jawabannya. Oke. Itu satu. Jadi pilihlah yang memang mau dipakai. Kalau Assassin. Even lu ngomong kayak Lance atau apa sih Nolan, Joy apapun gak ada yang enak. Terserah. Lawan Fredin gak ada yang enak. Disekolahin bener-bener. Oke, berarti Jadi pakailah yang mau. potensi terbaik Akai ulang tahun. Oke, ulang tahun. Cuman kan kalau memang dia nggak pakai tank jungle ya, dan memang harus pakai inian Assassin nih, ya udah pilih aja yang dia mau pakai, yang dia yakin pede Iya sih. dan dia terima risikonya. Suyo paling ya, Suyo. When I give the word. Ini glue dulu gak? Suyo masih bisa lompat-lompat sih. Rome dulu gak? Rome dulu boleh di flex jadi Uranusnya ya. Gatot juga oke. Dulu Baloy bilang kan salah satu bukan bilang sih, maksudnya ngeliatin salah satu counter chip tuh ngejawabnya pakai itu. Tapi Lancelot Nah gue bilang pakai aja, nggak ada yang enak memang. Semuanya pasti disekolahin awal-awal. waktu itu mood pakai Lancelot di MDL hampir menang loh. Iya tahu. Iya. Itu ngacak-ngacak memang. Iya, hampir menang. Jago dia memang Assassinnya. Oke. Tapi ya tetap Tapi bahaya gak sih ini? ada Masya juga soalnya Ul. Masya Allah. Bener. Fredrin kecongkel aja nih sekali nih, diketok Masya. Belum lagi kalau tengahnya tiba-tiba Hilo yang bisa lari-larian. Apa udah di ban paling. Alchemy. Oh Brody, Arts of Di sini berani miracle. banget. gila. Combo kecup. Lunox juga berani banget sih. Buset, Ini cacing naga ini loh, Twisted Mind. Dia bisa naganya tadi udah game 1. Mungkin sekarang nanti. iya, bisa jadi lagi. Tapi yang pasti damage mereka cukup ya buat makan Uranus. Iya, Lumayan iya. safety juga dari Lancelot. Oke. Aspik. Aspeknya berarti Romer. romnya glue gimana? Glue oke. Kalau FVCC nggak ada follow-nya ya. Glue atau Gue mikir Atlas Atau- pakai balikin Atlas ya. ya yang penting buat kalau siapapun yang keluar dari portal bisa dipegangin juga nggak sih? Ini Gatot juga masih oke menurut gue. Oke Gatot buat pegang Brody juga lumayan oke. Masih Bisa. ke arah mana nih? Last pick It's not just a Atlas. Ya, Sama ya. Brody Purip sih jarang lihat gue ya. Jarang.
jarang banget gue liat. Kayak apa ya? Kayak Mia gak pakai Inspire gitu. Kayak ini deh Melissa gak pakai Inspire. Cuman awalnya Moskov juga Inspire loh. Iya sih. Sekarang akhirnya udah transisi ya. Transisi Purify. Oke. By draft Lim, lu melihat Aku twisted dulu deh. Soalnya emang draftnya bagus tadi, chip Masianya tuh menjanjikan loh. Iya. Targetnya juga bagus ya. Iya, cuman yang penting Angie jangan overthinking, oke? Makan-makan, enggak gitu loh. Oke. Kita akan lihat. Akankah menjadi 2-0 atau jadi 2-1 perdana kita di hari ini? Kayaknya sih 2-0. Kita nggak kayak 2-0 mulu ya? Sama Gio doang gue 2-1. Gue selalu 2-0 loh di sini. Wow. Sama Gio doang gue 2-1. Gue nggak pernah 2-1. Karena gue nggak pernah bagi. Gue selalu sama lu. Sama Oh lu Gio- bisa? Sama Gio doang gue 2-1. Ya udah. 5 seconds. Kita akan lihat ini akan menjadi 2-1 atau 2-0. Karena kita belum bencana mas. Belum bencana. Salah. Rusak. Soalnya kalau ini combo. Oke, Emblem Factor. Master Assassin dan Rapture. Oke, Fancy Nancy juga nih damage banget ya anaknya ya. Iya. Fighter Emblem cuma buat sustain doang di landing. Apsa. Oh itu yang gue bilang. Kalau salah-salah dikit bonyok Iya. Weh, Apsa masuk. Buset. Kabur lo turret, Pak. Calon-calon masuk base. Tapi di tengah ternyata kuat banget memang dari Lilia ya. Bahkan Lunox pun udah bocor setengah darah, tapi Lunox tinggal maju dikit balik lagi darahnya. Iya, pakai Starred Pulse ya. Iya, kasih aja clear. Regen lagi. Tapi itu dia. Perfect match. Annihilate bakal coba untuk langsung menuju ke arah NG. Adakah follow up damage yang cukup? Flicker terpaksa harus dikeluarkan oleh NG karena damage dari Shine yang bisa mencicil NG. Langsung ya. Udah recall. Cepet banget pergerakannya Mut. Dia langsung ngambil jungle lawan satu, lumayan banget. Dan balik ke patternnya lagi. Selama masih bisa terus-terusan trade Assassin jungle, ini bakal tetap jadi hal yang berbahaya lah. Karena kalau misalkan kayak Turtle di trade sama buff aja udah untung. Goldnya juga lebih untung dari individual ya. Iya, buset. Ini benar-benar di Gocek ospek loh. YTZ dengan adanya Lilia sekolahin. Di ospek. Cuman tadi masih ke gocek-gocek kok. Belum Iya. masuk semua tadi mati tuh. Flicker, Purif enggaknya. Oke, tapi ya memang masih bisa dihindari juga. Sementara itu kayaknya ada sedikit sebenarnya keseimbangan dari kedua belah XP lainnya tuh. Walaupun secara damage juga berbeda, tapi seenggaknya Uranus juga ya udah tinggalin aja sekarang. Iya, udah level 4. Bisa maju terus. Nah kan dipegang nih turtle-nya. Coba di kontes Gamut di bagian depan. Kairennya didorong. Voucher dimainkan. Kabur seperti Kairen bakal dilepas dan terjauh untuk Onyx. Wah, Assassin versus tank loh. Makanya, setupnya tadi agak lama karena tengahnya kalau level. Iya, tengahnya kalau level dan bawahnya juga tadi agak sedikit ketinggalan gak sih dari Lele yang bakal coba untuk dimakan sekarang. Ada perfect match, Annihilate kali ini bakal di-commit dan first blood diamankan oleh Shine. Rotasi cepat dari Yirvi dan Shine membantu ke arah Apsa dan di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain karena ada platingan yang bisa mereka ambil. Semua terjadi begitu cepat sih. Semua terjadi begitu cepat. Sekarang tiba-tiba unggul dari goldnya. Turtle dapat, kill juga dapat. Bahkan, mundur lagi tuh perfect match. Dimakan dong Yirvi. Sakit. Gak bisa kabur, easy kill. Salah perfect match tadi Ul. Iya, sakit banget juga ya. Damage dari YTZ-nya. Apsa bakal coba untuk megangin lagi ke arah Lele. Menang aja jalannya, cut aja. Oh, Regen lagi juga. Dia tahu kalkulasinya kan, power. Aman. Sementara di bagian gol gak menang banget juga ya Fancy Nancy ya. Gue pikir bakal unggul jauh. Iya, masih terjaga. Dan udah mulai terjadi adanya keramaian. Gak sempat keambil ya Kramernya. Enggak. Karisa duluan. Heptasis untuk Fancy Nancy. Ini boleh diajak main sih ya. Weh, sabar Mut. Bisa Tentang dulu Mut. Sky Pierce gak? Mut. Brody. Bisa. Kemarin sih kita lihat Kelra pakai Sky Pierce ya menang. Bener. Yang kapan lagi lu lihat kayak. Ya, oke. Tapi dengan bottom lane yang bakal ya udah saling-saling clear aja ini mah. Ngapain beradu damage tapi udah mulai ada rotasi dari Karen. Efek tahun ke arah Apsa tapi lagi-lagi ya dia adalah Uranus. Jadinya kayak udah skip aja dulu dan NG udah mulai tercicil. Bonyok. Setengah darah hilang. Tapi aman sih, dia akan makan biskuit lagi nanti kan. Biskuit, makan keripik. Bisa
Bisa jadi biskuit kalau keripiknya habis. Namanya chip. Iya, kali habis. Kan beli di warung nih nggak ada nih. Ada biskuit. Oke, dengan shortcut yang sekarang dibuka, langsung mengincar ke arah Yipi. Geng, 5 orang sekaligus. Yipinya hilang, platingan bisa didapetin, walaupun sebenarnya trade bakal coba untuk didapatkan oleh Onyx dengan turtle yang mereka ambil. Udah War X loh, hati-hati loh. Ya memang si tank jungle bakal lebih kuat lawan assassin di awal, sampai mid game. Tapi Lancelot loh ini, ntar bakal brute force stock boots. Gak kepegang nanti, kena CC tapi nggak banyak. Kita kabur lagi deh. Wah, hampir saja ya. Keambil bahkan, gak hampir ternyata. Keambil tadi dia langsung retri. Lagi cooldown juga retrinya. Tanros retri. Tonros retri. Sakit. Sakit banget. Tapi aku tim Soul Seven. Soalnya itu pernah ada perdebatan. Momentum retri apa Soul Saver retri? Tonros retri dijawabnya. Oke, aku Soul Saver sih. Ya. Ini nih udah mulai nih. Absalnya tahu udah cukup ya defense-nya. Ya. 1v1 situation dari Mood dan juga Lele bermain lagi dengan puncture-nya dan Phantom Execution. Mood solo kill Itu belum pakai retri loh. terhadap Lele. Iya, segitu belum pakai retri, makanya gue bilang tadi. Banget sih. Hati-hati Lancelot. Kalau udah jadi War X. Udah dahsyat banget, Dit. Ditabrak lagi di arah mid lane. Masih bisa mundur untungnya. Fokus clear aja. Yipi. Sakit banget tadi. Nih, Yipi. Gimana manggilnya? Yipi. Iya. Sakit banget tadi. Gimana gitu? Yipi. Bisa ganti nama nggak? Enggak. Oh, mau dimakan Kapsa? Enggak sih, susah banget. Tapi ya ada space juga yang tadi bisa dimanfaatin sama Fancy Nancy. Bisa buat farming ya? Bisa buat farming. Ini kalau kayaknya Fancy Nancy nggak Sky Pierce deh. Kalau gue lihat-lihat. Si Albert ya? Atau BOD? Malefic kah? Malefic kayaknya, Malefic Roar. Banyak nih pakai legend. Wah, banyak banget. Yang pasti bukan GDS kan? BOD nih, BOD. Nah ini hit mapnya Lim. Ini assassin kan? Memang Pattern. patternnya berani banget ya, no. Abis purple dia langsung ngambil ininya, Verbitel. Langsung Lito juga. Dapat atas, dapat bawah, ya udahlah. Trade aja tuh. Dapat turtle lagi. Ya itu udah tinggal trade aja, nggak usah dipusingin ngambil ke arah mana. Tuh ada invade lagi jungle ke Oren. Dapat invade lagi tadi ke purple juga. Banyak nih, mencurinya banyak banget. Kegiatan ya. Iya, dan itu bikin ya apapun jungle yang dipakai sama Wizard nggak jadi susah. Ya. Dapat lagi turtle-nya, tapi Angie-nya juga babak belur. Walaupun memang shortcut dibuka, tapi pemain dari Onyx memilih untuk mundur. Hadir kembali tapi Mood berhasil untuk secure ke arah golem tambahan lagi di pencuriannya. Terus ini bakal diambil terus. Dia ke arah Endless Battle juga item keduanya. Berarti damage ke Kairennya juga sakit banget. Yap, oke Flicker. Dengan ada Fataling yang bisa dihindari dengan ada satu buah Flicker dari Fancy Nancy, tapi Divine tidak relevkan. Damage dari Mood. In and out dan bahkan Mood yang selamat. Dive yang cukup dalam berhasil dilakukan. Dan Shine masih punya Black Shoes. Sehingga hilangnya Karen tanpa adanya pertukaran yang bisa dilakukan oleh Twisted Minds. Oke, kabar baiknya tengahnya di clear. Jadi turret outernya belum hancur. Cuma Mood yang selamat sekarang nggak pulang. Dia langsung ambil ke bawah. Endless battle-nya jadi. Ini yang bakal bahaya nih. Next item bisa full damage. Atau kalau memang mau dia sustain juga brute force. Jadi pilihan yang bagus. Hati-hati ya. Kayak Fancy Nancy ini nggak punya escape yang bagus tuh buat lawan Lance. Iya. Tadi aja Flickernya kepake buat pas sih sebenarnya ngindarin Fataling ya. Dan itu doang satu-satunya yang bakal terus trigger. Oke, Angie udah ada di posisi yang bagus. Chip Masianya di atas dan sekarang susah banget beda 2000 gold. Iya, udah mulai berat ya. Dan kayak akhirnya penggunaan chipnya nggak optimal sih sejauh ini, sejauh berapa ya nih, 8 menit. Dan Masianya juga dari segi itemization-nya belum mumpuni kayaknya. Oke. Masih ketahan, baru dihatasi saja. Tapi ya, kalaupun emang udah jadi misalkan BOD atau Malefic-nya buat Masya, targetnya siapa? Masih di IP. Yipi. Masih di IP dulu. Shine bisa Black Shoes. Sejauh Yipinya belum punya win of shot. Ya, atau kalau di laning jauh dapet ya Mood bisa. Lama-lama ya, lama-lama bisa. Kalau sekarang kayak belum dah. Kayak tadi kasusnya ya. Masih kayak tadi kasusnya. Si Halbert ternyata ya, dari Brody gue pikir mau BOD. Iya, ternyata si Halbert. Oke. Anti regennya kebanyakan gak sih? Oh iya, ada si Halbert, ada Glowing. Tapi ya cuma 2 sih. Masalahnya dua-duanya ini 2 core-nya kan. Yang butuh banget damage gede. Tapi di sisi lain ya, lagi-lagi setup ke arah objektif. No kan udah mulai berasa. Masnya Bing Mas yang menurut gua. Assassin apapun akan kesulitan. Kayak kalau lagi menang item, menang level, ya itu beda cerita ya. Oke.
Bakal ada trap dari lane jauhnya. Lele ditarget, perfect match lagi ya. Annihilate masuk, tapi Lele masih coba untuk mempertahankan diri dengan adanya damage balasan. Dibalaskan keadaannya, tapi ada backup yang dilakukan juga oleh NG dengan conceal dan shortcut. Akankah mampu untuk bisa menemukan ke arah Mood dan benar saja killing spree diambil oleh YTZ dan bahkan double kill. Upaya dari seorang Mood dan juga Yerfi gagal. Yang gue bilang tadi, Masya Bing Masya gak bakal bisa instant kill juga, dia punya 3 bar HP. Tapi tahun lagi front to back yang akan coba dimainkan. Onyx mereka masih pegang goldnya, tapi member mereka tersisa 3 melawan 5, bukan hal yang baik. Ya, tapi mereka punya cicilan damage yang cukup besar juga. Udah mulai ditabrak lagi dan bahkan kali ini ada Lele yang keluar. Oke, itu hanya satu pukulan mundur saja untuk Onyx karena Lord berhasil untuk diamankan oleh Twisted Minds. Oke, NG-nya udah low banget juga, buang flicker. Jadi lumayan ya untuk next-nya 2 menit ke depan. Gak ada shortcut kagetan dengan flicker. Tapi ya laning jauhnya udah bisa dipikirkan lagi nih. Menurut gue kalau udah 1 lawan 1 doang bisa kalah dari Mood nih. Walaupun Moodnya bikin cooldown reduction ya, dia bikin brute force juga. Kalau Queen Swing mungkin bisa menang atau setidaknya bisa kabur. Kalau Mood. Ya, kalau Moodnya mau item ketiganya Queen Swing. Tapi masih brute force. Iya, next item ya. Kalau memang dia mau cari 40% cooldown kan 1 cooldown lagi biasanya Yeah. Queen Swing. Oke, dan kayaknya untuk damage-nya udah terasa cukup. Tapi enggak deh, kayaknya next-nya mau damage lagi. Malefic ya. Mungkin malah Victor. Oh, Rose Gold juga safety sih sebenarnya. Tapi kita akan lihat nih push yang dilakukan Yerfi di belakang. Langsung cabut ya. Ya, Apsanya sih. bonyok ya, BOD-nya juga udah jadi nih buat Lele. Yang bakal jadi berbahaya. Dan satu momen ternyata ya, upaya geng ke Lele yang akhirnya ngebalikin keadaan. 1v1 situation kembali terjadi. Damage-nya cukup besar, tapi itu dia Mood. Puncture dan basic attack. Solo kill kembali. Sampai klaim salah sih tadi. Ya. Dia nggak bisa kalau pangcari juga nggak takut habis. Mood dia pakai pangcari sampai habis tadi terakhir. Karena tahu nggak ada ini kali ya, nggak ada flicker. Nah sekarang ada flicker nih. Biasanya kalau jungle di laning jauh kalau sama HP damage itu kalah spell ul. Kalau spellnya dia pakai retri nih, sementara tuh lagi flicker. Jadi beda lumayan jauh. Trinity udah jadi Swift dari Ivy. Brodinya malah 3. Range lebih jauh. Tapi kayak butuh penet lagi gak sih? Kalau dia butuh damage gede, nggak ada Skypierce soalnya ini. Iya ya, gue pikir bakal ada Skypierce gitu dari Brody-nya. Tapi kayak memang ini gak sih, damage-nya juga udah banyak banget. Lunok, kalau nggak Skypierce nggak apa-apa kok. Gak apa-apa ya? Golden Skypierce salah satunya Lunok ya. Lihat no up, Bonyok. Itu tadi kalau dicongkel aja sekali. Darkening, buang spell pasti. Langsung itu nggak pakai lama, pakai sprint cabut. Kabur ya. Soalnya Uranusnya bukan yang dia anti burn, dia tuh yang memang keras dari awal, dipukulin tuh udah tanky. Kecuali dia Castis Muldron, COD, nah itu baru tuh keras banget. Ya, NG ketahuan posisinya karena dia harus mundur. Kayaknya enggak sih, kalau komit karena NG sekarang takut-takut kayak tadi lagi. Gak ada inisiator juga, mereka mau paksa pakai Yerfi. Iya, nggak bisa sih. Iya, ada konsil. Mereka mendeteksi keberadaan ada seorang Karen. Masih coba untuk mundur tapi enggak ya. Hanya teori ancaman belaka. Lumayan ngebuang konsil ya. Iya. Tapi ya oke, reset lagi. Tinggal tunggu nih sekarang nih. Bawahnya masih didorong. Tajir banget sih di Mood ya. Ada Malefic Roar juga. Malefic Roar, item terakhirnya damage lagi. BOD apalagi. Sekalian ya. Iyalah, Berarti nggak usah Queen Swing. gak usah. Ntar siapin Imo aja, Imo Winter. Oke. Jangan sampai telat aja tuh Imo. Oke. Sekarang soalnya udah terlihat di menit ke-13 hanya ada 4 poin kill masing-masing nih. Ya kan, kayak dari tadi trade-nya sama-sama di ignore. Nggak mau ya. Lebih fokus objektif aja, laning lagi, mau geng. Emang dapat posisi gitu kayak tadi. Cuman ya gak ada yang tumbang banyak gitu. Makanya. Ini objektif sekali tuh, ini pasif banget. Padahal satu tank jungle, satu assassin ya. Oke. Kayaknya kuncinya ada di bawah deh, Ul. Entah itu dari lancenya atau dari masa yang menang. Oh enggak dong. Mereka coba komit dong. Ya. Karena udah mulai show juga untuk Masianya, tapi jangan lupakan ada shortcut yang bakal coba untuk dimaksimalkan oleh NG dan Mood. Berhasil untuk bisa men-secure Lord yang menjadi milik dari Onyx, tapi lihat damage dari YTZ yang sama boleh didapatkan di belakang. Yerfi-nya juga tumbang di tangan dari Fansin dan si Apsa mencoba untuk dikejar. Tapi Apsa masih terlalu kuat dan turn apart memory damage-nya masih belum cukup untuk numbangin karena Apsa. Tapi 2 pemain hilang dari Onyx ditukar dengan Lord yang mereka dapatkan. Ya itu dia, nggak ada Skypierce untungnya.
Kalau ada tadi White, tunggu dulu Mood. Tertangkap kah? Masih bisa Tonros. Masih bisa mundur juga. Lordnya ini bakal bisa di-push. Bakal dibiarin aja kayaknya. Gak bisa dipaksa. Respawn time-nya masih sebentar lagi. Dan emang gak boleh hilang dari Shine. Dia gak pakai Black Shoes tadi, belum gak sempet gitu. Iya. Oke. Kaget dia. Kaget ini, tapi jadi imbang lagi ya keadaannya. Bisa di follow Lordnya, oke. Gue pikir mereka bakal langsung cut. Tadi mereka udah berlima kan. Atlasnya udah spawn. Sekarang udah gak bisa, Atlasnya udah spawn. Ini jadi using Lord yang bisa maksimal dong. Iya. Padahal mereka udah menangin quantity tadi. Semua terjadi begitu cepat loh. Betul. Dan mereka lebih ke hati-hati dulu, mundur lagi. Wind of Nature ternyata item pilihan selanjutnya setelah Maleficent untuk Fancy Nancy. Dia bisa adu jotos ya sama Cloud ketika lagi Blazing Duet. Ya atau kalau kena tabrak lance Aman lah. minimal ada proteksi. Ngedodge, Tonros ke apa ke, Conceal dipaksa. Oke, Conceal mencoba untuk masuk ke area dari base top turret bersamaan dengan Lordnya juga. Cicilan dari Yippee membuat satu base top turret pun hancur. Enji. Oh, Enji mencoba untuk maju dengan shortcut. Dipaksakankah dengan adanya teamfight yang mencoba untuk mereka lakukan, dan Yippee hilang di tangan dari Lele. Tanpa adanya lagi backupan yang bisa dilakukan, Lele ternyata masih bisa flicker untuk mundur karena belakang. Dan Shine-nya tertinggal. Shine yang gak bisa kemana-mana karena damage dari seorang YTZ pun cukup sakit dan tak berkutik. Iya, retreatnya agak ragu tadi. Kalau mau mundur aja udah. Jangan lihat belakang kan. Akhirnya mereka coba backup, gagal. Base turret memang dapat di atas, tapi dengan 2 respawn time yang masih ditunggu nih, kesempatannya ada di Twisted Mind. Mereka bisa rapin lane dan nanti akan setup duluan. Oke. Wah, dua-duanya sama-sama ragu gak sih tadi? Sama. Oke, tapi ternyata ada paksaan lagi dengan shortcut yang dimainkan. Apsanya hilang di tangan dari Lele. Dan bahkan kali ini Immortal dari Irving-nya pun pecah. Dan Mood masih bisa selamat dari shutdown double kill. Mood. Wah, sakit banget dan bahkan selamat loh. Dia itu gak nyangka sih. 1 Tonros loh itu. Dari YTZ darahnya seperempat hilang. Ya dia gak expect dengan damage sebesar itu. Tapi killing spree juga. Darahnya jadi naik lagi dari Mood. Sekarang saatnya untuk membalikan keadaan kah? Karena 2 yang tumbang, 3 melawan 3. Yippee ada. Dari Shine juga ada. Seenggaknya setup dulu deh di objektif. Lord selanjutnya spawn lagi. Ya. Hati-hati ya dengan shortcutnya juga. Wave atas masih coba untuk di-clear sama Fancy Nancy. Unggul jumlah. Ini akan ngebuat langsung di burst down aja, tapi upaya pencurian yang benar-benar nice try banget. Dengan ada shortcut yang bakal coba untuk kembali dibuka oleh NG. Dan langsung Onyx-nya mundur. Yeah. Mereka nggak mau ada di situ. Omsi cuma 1 kayaknya. Jangan masuk. Gitu. Yeah. Jangan. Dapat Lord ini ya. Pulang. Enggak sih, teman-temannya Twisted Mind tadi. Oh. Bukan short kan. Jangan. 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 Tahan. Reset lagi guys gitu kan. Bentar ya, sabar ya, kita bisa defense nih. Sabar dulu. Winter dari Apsa Winter buat makan Torn Part Memory kali. sama buat ini buying time Darkening dia Iya. pasti mati ul di Darkening. Bocor. Pasti itu. Oke, Lordnya menuju ke arah atas. Lord evolve ya. Kita akan lihat nih. Push dari on. Alright. Dengan Lord Evo, belum evolve ya, masih menit 17 harusnya. Oke, tapi kali ini dengan satu buah Brilliance of Order, YTZ masih bisa kabur dan ternyata masih belum bisa dimaksimalkan untuk Lord yang didapatkan oleh Onyx. Tapi bottom lane-nya terjadi adanya 1v1 kembali. Mencoba untuk mendorong ke arah base turret yang ternyata masih belum berhasil untuk dihancurkan secara cepat. Oh, flicker, fatal link connect karena 2 orang sekaligus. Fancy Nancy, aduh Wind of Nature dari kedua belah gold laner. Tapi di sisi lain Irving-nya juga tumbang. Dan bahkan Mutia dipaksa untuk mundur, Apsa ketinggalan sendirian. Satu buah Winter Crown tidak membuat tidak selamat dan ternyata Moodnya kena serangan Torn Apart Memory harusnya. Dia udah kabur atau dia kena jungle? Darah yang terakhir tadi. Torn Apart Memory harusnya. Harusnya ketangkap juga. Immortalnya terlambat dan sekarang 5 melawan 2. Kena Lele. Bisa. Karena sekarang posisinya udah tinggal defense, mampukah teman-teman Onyx bertahan? Sebenarnya ada Shine. Angry Gloom ini bisa jadi solusi dengan satu wave lane. Dan hati-hati loh, ini respawn time belum lama-lama banget nih. Iya. Bentar lagi hidup kan? Udah di stuck, ini gak bisa sih. Kena clear harusnya. Wah. Satu lagi tapi ya at least base turret awas. Immortal pecah. Damage-nya sakit banget. NG mau coba untuk balikin lagi kah? Dia ada ancang-ancang untuk maju tapi perfect match dari Irvi. Bakal langsung commit. Dan itu dia fatal lane.
Dikombinasikan dengan ada damage dari Yippee. Dan NG pun tumbang. Sekarang gantian dong, kalah jumlah ya. Dari teman-teman Twisted Mind. Itu tadi NG bisa selamat loh, tapi dia maju lagi tadi. Iya, gue ngeliat dia mau shortcut Ul. Dia mau coba panggil teman-teman di situ dan team fight. Ragu. Ragu lagi ragu. Belum ada Lord yang spawn. Mungkin tengah dulu nih yang akan diusahakan. Best turret yang bakal diincar. Oke. Keadaan berbalik lagi yang harusnya sebenarnya ada bisa nafas juga sih buat Twisted Minds. Tapi dengan hanya menyisakan 4 pemain saja mencoba untuk masuk lagi dan lihat YTZ damage-nya terlalu besar. Fataling kembali Komet udah jadi seorang Karen tapi gak ada follow up damage dan bahkan Lele. Immortalnya sudah mulai terpecahkan. Dibalaskan dengan double kill dari YTZ damage yang terlalu menyakitkan dan Mood hadir tapi tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena ada sebuah peringatan untuk mundur bagi Onyx. Kira ke atas tadi dia. Sing ke Lele dia. Enggak ya. Kalau dapat tadi FVP lumayan 2 minggu. Tapi ya reset lagi sekarang jumlahnya lebih unggul 5 melawan 3. Hati-hati. Ada Y-Walk ya dari NG. Lord bisa dikuasain dan ini Lord yang gak lama-lama banget loh. Ada Lunox dan juga ada Brody. Bakal dicoba kayaknya nih. Oke. Tapi ya NG-nya bakal coba untuk dicicil lagi, damage-nya sakit banget, Lelenya udah mulai keluar. NG masih bisa flicker untuk mundur ke belakang, tapi Shine punya damage yang besar, ditukar sudah. Nyawa dari NG dengan Lord yang bisa didapetin dan bahkan kali ini Yippee akankah bisa selamat? Ternyata tidak. Karena satu persatu sudah mulai diabsen, damage dari Lele yang begitu besar kali ini mengakibatkan dari Onyx kehilangan sang damage dealer Mood dan juga Yippee, tapi di arah base. Ini masih jadi PR buat Fancy Nancy. Untung bisa pulang tadi. Kalau nggak bisa pulang hancur itu. Fix. No debat hancur. Tapi sekarang mundur dulu ya. Mode defensive. Shine dikejar. Masih punya Black Shoes dan masih aman sekarang. Lord untuk Twisted Mind. Mereka bisa follow Lordnya. Mereka bisa rapiin dulu lane-nya. Atau terobos langsung dari mid. Karena atas bawahnya terlalu jauh. Dan respawn-nya masih 20 detik. Aduh, ini kayaknya nggak keburu sih. Ini bakal dimaksimalkan oleh Twisted Minds. Ya hanya mengandalkan Kara Shine, akankah mampu untuk nge-clear secepat-cepatnya karena Shine-nya juga udah langsung dipegangin. Black Shoes-nya udah ke-trigger. Memang masih ada Immortal tapi lihat Lord-nya udah mulai ditarik area samping. Damage dari Lele begitu besar. Fokus ke arah base dari seorang Fancy Nancy dan bahkan kali ini kemenangan untuk Twisted Mind menyamakan kedudukan. Satu sama. Chip Masya yang akhirnya di-pick di atas. Menjadi solusi juga, walaupun bukan hanya di Chip Masya, tapi dari setup yang dilakukan late game. Gua agak lupa-lupa. Ya ini kan first pick. Pemikirannya sama. Sama lah. Ben Fredrin nggak? Ben Fredrin sama tadi apa? Satu lagi. Chip. Oh Chipnya dipilih ya. Sebenarnya Masya atau Chip tinggal dipilih aja kan mau yang mana. Karena gue takutnya nih, dia nggak pakai chip tapi tetap pakai Masya. Kasusnya pas team fight dia tetap diudak gitu ntar dari Yippee-nya Tuh. kan. Nih ya, top 5 picks-nya Mood itu Leo Mort 5 kali, Harley 3 kali, Nolan 2 kali, Sunsin 2 kali, Fanny 2 kali. Harley-nya di ban. Dan sampai sekarang nggak ada. Rocks need no Masya protection Fredrin. from the Iya. Mereka nggak takut Marcel. Mereka mau pakai Marcel mungkin. Oke, ini Ben Freya. Kanan. Ya, Kanan iya. Freya wajib dong kanan dong. iya. Satu. Ben Freya. Nah tinggal lihat aja. Satu lagi mungkin Pakito dari Twisted Mind. Freya Paki. Nah Onyx Ben Fredrin. Iya. Terus Iya first kan? pick-nya Harit. Bisa. Atau kalau mau Pove, bisa main Pove. Intinya chip sama Masya-nya itu udah dipisahin aja. Oke, kalau dari datanya Twisted Mind, asik. Gue punya data ini keren banget. Baru sadar gue. Kacau ya. Mania nggak? Kacau. Kacau I am the mania. daughter of Northern Vale. Tapi Pakito juga pick rate-nya Lele tinggi loh. 3 kali. Cuman dia mau nawarin apa Ul sampai Iya berharap sih. Onyx nggak pakai Marcel. Kayaknya kalau Marcel sama Pakito tetap Pakito deh. Gue setuju tentang itu. Kayaknya. Tapi berarti ini Ben Fredrin. Fredrin. Kecuali Mood main ya. Secara data yang gue punya sih ya, dari ya ini nggak ada. Oh dia Ben Marcel, kanan Ben Paki. Fredrin pick. Ben Fredrin sih gue setuju. Ben Fredrin, kanan Ben Paki. Pick Marcel. Bisa jadi Marcel Pove. Marcel. Marcel. See value in me, you should. Coba. Apakah Yang nge-ban. nggak nge-ban? is banning. Iya. Hah? Yang nge-ban. Kepur. Serius? Ya.
Kok bisa nggak nge-ban Layla ya? Ban Layla dari awal. Ini kenapa nggak nge-ban? Kalau kayak gini, Kayaknya ulang. ulang atau enggak? Enggak ya? Lanjut. Atau ban lisan. Biasanya gitu kalau turnamen ban lisan. Gua nggak sempat ban. Ban ini nggak kepencet. Gitu. Tapi kalau nggak kepencet salah dia, Ul. Ya udah makanya. Tidak remake. Flash sale. Really? Mereka Different perspectives expose Pakito. the same truth. Picking. Aduh, Fredrin Pakito tetap sih. berarti Fredrin Harit lepas. Iya, pas Pakito tuker. Pakito oke. Soalnya yang ganggu juga dari tadi Lelenya kan. Lele juga punya data Pakito dia paling banyak nih sejauh ini. Wah, biasanya udah nggak kepencet, udah nggak mood nih. Kok bisa? Nggak mood. Kepencet. Tapi kayaknya yang nggak tahu deh. Biasanya kan Magic is my Harit life. kan. Bentar dulu. Your team is picking. Pakito Fredrin dong. Pakito Fredrin. Kita tidak remake ya, confirm. Confirm nih, nggak remake nih. Enggak. Pakito Fredrin confirm nih. Mm-mm. Pakito Fredrin Haritnya tinggal dipegang. Atau kalau nggak ambil Pove buat match up Pakito sama Harit. Enak juga tuh. Pasif-pasif terus. Pakito Harit. Atau jangan Pakito Harit, Pakito Fredrin. jangan ambil Fredrin duluan. Di 3 aja. Oh iya bener. Pakito dulu tapi kan. Pakito sama Povis nggak boleh. Pakito Juksin gitu. Pakito Pove nggak boleh. Terlalu serak ya. Lu mau ditaruh mana? Not the only one Makanya, bound by iya pasti match upin Pakitonya. Karena ada Pakito sama Harit, Ul. Ya, Des terus Des kan? terus benar. Pove ini diambil. Dikasih Pakitonya ya. Tengah lu knock lagi kata gua. Aman. Boleh. Tapi ada Lilia juga ya. Lilia ada. Ada Juksin? Kayaknya dari tadi kurang nyaman orang pakai Juksin deh. Tapi WNTC sih maniak tadi ya. Maniak betul. Betul. Gak pakai Pakito, Ul. Iya, enggak tapi ini Yearvi sih. Glue Yearvi. Oh, glunya Iya, power deh. Kalau nggak tetap di flex aja sampai akhir. Bisa Tapi jadi apa itu dulu juga nih, bisa apa dulu? jadi. Ketemu Suyo ya itu. Lawan Fredrin. Suyo lagi. Leomord lagi. Atau mau Fanny sekarang? Jangan dulu deh. Belakangan aja ya. Kalau emang Fanny pun tetap belakangan. Your Wah, team nggak di is flex. picking. Tarik Uranus jungle. Bisa jadi. Lunok lagi dong. Lunox lah. Atau Kimi. Kimi boleh gak? Atau Yif. Sebenarnya kalau butuh damage ya gold dulu atau mid dulu. Kalau gold kari berarti. Karya apa Cloud? Kari sih kayaknya. Karya. Kayaknya ya. Tapi kalau misalkan mid Lunok enak juga. Bisa. Tadi udah kelihatan banget kan. ONTC bagus 818 tadi Pak. Karena dinaikin glue pun kuning turun langsung glue-nya. Lah iya. Atau kayak sebelum naik skill 1 itu penuh. Berarti Lunox boleh. Lunox boleh, menurutku Lunox oke banget. Oke, tapi Moskov Your team Kan beda lagi konsepnya. Ul. Trinity. Quality hero. Kalian buat landing jauh kayak mikirnya. Oke. Tapi 2 band terakhir dari Twisted Minds Titip 1 Lunox Chico. bisa. Boleh. Paksa dia pakai yang lain gak sih? Twisted berarti bandnya ke arah jungle-nya kah? Lancelot, Suyo, Leomord ada Lancelot. Agak ngejedak gak sih sama Pove? lagi ya, Des lagi ya. Tapi nggak ada pilihan yang bagus sebenarnya, paling Suyo. Ya kalau misalkan emang mau bener-bener main tank jungle ya, Kayak ulang tahun. tapi 3 tank. The immortal one Udah Uranus, kalau mau tank jungle Uranus Oh jadi. iya, boleh. Ganti lagi. Boleh. Suyo. Ya, Harit dan Paki tuh nggak laku. Karena udah Pove. Iya. Mau dipaketin susah. Dia juga lebih Belum. Uranus. Kalau Uranus XP itu tinggal mulu Pove. Pasti. Ya. Dipotong jalan. Oke. Tapi ini data dari MPL Playoff Indonesia season 17 kemarin ya. It's not just our Atlasnya di ban, ada Glue bareng sama Harit 6 kali ya muncul bareng. Moskov, Baxia. Oke, kebanyakan memang ya tank-tank jungle ya. Laris lah tank jungle. Sora, Fredrin sama Chusin. Glue Chusin juga. Ya biasanya rata-rata itu nggak sih? Soalnya rame memang. Chusin Yif gitu. Iya, cuman kan balik lagi nih hero nyaman Ul. Beda, nggak bisa kita prioritasin. Oke. Tapi last band dari Twisted Minds ya.
yang masih dipikirkan secara matang-matang. Apakah akan target ke hero-nya Mood lagi? Everything engulfed in Wah, Valirnya. flames. Is banished. Valir bagus juga Benny lagi. Game 1 tadi Valirnya oke. Join Ah itu dia. my Titip dream. lunok. Udah tuh. Udah titip. Mm-mm. Kalau nggak ini gue telepon soalnya tadi. Oh gitu. Nah, kelas Lunox. Sekarang dia butuh buat kill Uranus apa nih? Kimi mau paksa. Kayaknya tetap kabur di Uranus kalau kena kill. Cetian susah. Seenggaknya Yves gak sih? Contagious damage. Bisa. Bisa Wishing Lantern, bisa Divine. Bisa. Lo pikirin ke Haritnya aja gimana? Boleh. Lilia jadinya. Lilia bisa Purify juga. Pekan depan bisa. Pekan depan bisa. Mau buka meta sekarang? Kalau Takut diambil gak sih kalau tapi sekarang? jujur ya YTZ ini full hero-nya luas juga ya. Kalau ngeliat dari data bentar. Looking for trouble? Ask my fist. Show dua. Mau cari burst ini? Tangannya burst ini Kimi kali. Kimi kayaknya. Kimi atau kalau enggak yang kayak Parsha gitu mungkin loh. Boleh. Atau react dulu nih tergantung. Valor and royalty in a dead Wow. Nomor body. lagi. Wow. Terbatas ya kayaknya. Midnya Midnya Lilia paling aman. Deny kan? Iya. Deny Lilia sekalian. Lilia atau Cetian sih menurut gua. Cetian. Cetian bisa poke dari jauh. Bisa counter initiate juga. Tapi gampang banget ke trigger. Ya nggak masalah. Yang penting jaga diri belakang. Oke. Jaga diri ya, hidup ibu kota. Mau Lilia atau Yves? Kiminya ambil gak? Lilia Atau sih. Kiminya ambil? Butterflies born by thy Your wish, team is guided taken. by lantern's Oke. light. Lilia sih harusnya. Tapi Lilia. nggak burst. Dia cowoknya nggak ada teman main. Kimi juga nggak. Ya tapi Among the planes exists nggak the perlu teman main equilibrium, ternyata ya. Ya continuous which damage aja I dia. was made for. Tembak-tembak kayak front to back. Tapi paling enak sih. Apalagi kalau udah jadi wishing, Ini Harit harusnya tampil ya, harusnya Purify kan. kalau misalkan Harit nggak tampil, Leo yang tampil. Biasanya Leonya kan di kick nih, Harit yang bebas. Ah ini bedanya single target. Itu dia. Jadi nggak bakal dua-duanya kan yang kena pental. Oke, 2-1 buat siapa nih? Gue lihat dari draftnya Twisted Mind lagi. Twisted Minds. Oke, Aul, kita akan lihat. Gua Onyx. Onyx. Mm-mm. Oke, Yuk. langsung aja Bang. Pilihan endgame langsung Bang. Ini rekaman kan? Apa? Ini rekaman. Iya. Ini sebenarnya kita enggak dong. Oke, kita akan langsung melihat game yang ketiga antara Onyx dan juga Twisted Minds. Siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama ke final upper bracket? Till the enemy reaches the battle. Let's go to Smash the them. land now town. All troops Harus di deployed. combo. Udah. Harus di combo. Enggak, udah bencananya belum. Combo. Sabar dulu. Nggak ada komboannya. Kayak Nggak. gini nih anjing nge-kick nggak ada komboannya. Tapi berani ya Leomord lagi ya. Maksud gua ya bukan berarti pasti kalah sih Leomordnya, enggak. Cuma Susah kan aja. susah. Enakan ya Suyo lebih better tadi tapi di bench sih Suyonya. Oke. Udah di-clear cepat ya dengan adanya kombinasi dari Chow dan juga Yves. Oh ini dia untuk saat talent emerald-nya. Langsung diarahin ke Moodnya belum fighter. Belum. Ih, Emerald Fighter, Killing Spree. biasanya kan udah mulai ke marksman nih. Mungkin terciduk ul. Terciduk bener. Kick mulu. At least gue selamat gitu ya. Etis, udah defense, Etis, spell farm. Tapi biasanya mungkin kalau udah terbiasaan sama Emerald Fighter juga susah ul pas diganti emblem MM. Iya. Gue sih terbiasa assassin. Nah itu kan kalau beda-beda ya. Iya diganti MM masih aman gitu loh, masih damage emang tipis. Tapi kalau biasa fighter diganti yang damage tipis banget tuh. Orang nggak terbiasa, kadang darahnya tiba-tiba kok sakit banget damage musuh. Ya Fanny sama aja, kalau Fanny kan ada yang assassin, ada yang fighter. Gue sih Fanny assassin banget ya anaknya. Katanya basic common. Fanny basic common, gimana maksudnya ya? Itu katanya. Basic common ya? Bingung juga gue. Oke, gangguan udah mulai terlihat dari poros mid lane-nya. The Jet Kundo dibalaskan dengan Lantern Flare-nya. Ya sebenarnya early yang masih terbilang menjalankan job desk aja ya. Belum ada gerakan berlebih. Santai dulu. Hapsa udah mau level 4 tuh. Dia bisa cut jalan duluan. Di turtle pertama kayaknya kalau nggak mau di kontes nggak apa-apa deh. Paksa aja ke Fancinien si Flicker tuh. Bisa. Ya kan bisa di flickerin duluan sama Yirdu. Tapi nggak mau dilepas loh. Oke.
Sudah mulai coba untuk dikuasai area turtle-nya. Apsa akan memasang badan di depan, mengganggu Kairen-nya. Lagi kita akan lihat peraduan Retribution. Kairen! Again! Retribution yang bisa dimenangkan oleh Twisted Mind. Tapi ada Spear of Destruction. Akankah ada join the fight? Tapi ternyata tidak. Justru Kairen yang tertangkap dengan Lantern Flare kali ini. Shine berhasil mendapatkan point kill balasan. Juga Apsa mendapatkan sebuah trade eliminasi. Tapi lihat bagaimana kali ini double kill oleh Shine. Yang juga akhirnya membayar kerugian yang sempat dialami. Karena Twisted Minds juga sempat mendapatkan point killnya di tangan dari Lele. Tapi turtle-nya kan untuk Twisted Mind. Berarti sharing XP akan lebih diuntungkan. Gold lane itu sangat-sangat bergantung loh dengan turtle di awal. 2 turtle, 3 turtle itu bakal jadi keunggulan yang signifikan sekali. NG yang baru spawn langsung ya. Langsung gangguin mood lagi dia. Tetap susah kan Leo kan. Walaupun tadi udah belum ada kick-nya. Walaupun Fredrin udah di zoning habis-habisan tetap susah. Ya. Jadi di zoning sama reroll manipulation juga gak sih? Iya, terlalu banyak efektivitas. Dan wah tukeran jungle kali ini. Sama-sama nyebrang ya? Dia invade jungle, ini juga sama. Iya, tapi masalahnya di sini kan ada yang buka vision kan dari NG. Sementara Kairen yang ngambil orange buff, nggak ada yang ngeliat. Nggak ada yang tahu kayaknya. Iya. Dan dapat lah. Itu dia, makanya gue bilang tadi di awal Ben, trade. Oh, kah? Bawa trade ke arah purple buff-nya? Iya. Harus, wajib. Dicicilin sama Apsa soalnya. Tapi Imut mencoba untuk menunggangi Barbielnya, berhasil keluar dari satu kotak reroll manipulation, tapi bakal coba untuk dipegangin. Dan bahkan Spear of Destruction dari Fancy Nancy yang berhasil untuk bisa mendapatkan last hit menuju ke arah seorang Mood. 2 pemain hilang dari Oni tanpa adanya pertukaran yang bisa mereka lakukan. Twisted Minds setidaknya harus kehilangan sekarang dari NG. Tapi Twisted Minds udah mulai mengejar nih. Ya, dari segi XP-nya mereka udah unggul, goldnya juga sekarang sama. NG yang tumbang, nggak ada masalah menurut gua. Romer juga kan. Tapi berarti udah tumbang kedua ya untuk Mood ya. Tumbang kedua, belum ada pertukaran nih, turtle-nya juga nggak dapet. Setup turtle selanjutnya, kalau emang nggak bisa, coba deh dipikirkan untuk tuker. Tapi ternyata belum ya. Belum ada pertukaran. Oke, akan tarik pelan-pelan dulu nih. Turtle mulai dipegang. Wah, mau kontes lagi kah? Udah 2 turtle loh ini di yang kita lihat nih sekarang. Dan bahkan udah mulai terangkat. Dan Kairen lagi-lagi retry-nya on point. Berhasil untuk bisa mendapatkan turtle, tapi Kairen-nya pun tumbang di tangan dari Shine. Wah, Kairen keren retry-nya. Keren. Tapi setidaknya ini point kill dan plating di tengah loh. Lumayan lah ya. Ada yang bisa diambil ya selain hikmah. Di bagian atas Lele bakal di dive juga, cuman nggak ada damage yang pasti sih dari teman-teman Onyx. Jadi nggak bisa juga bermain terlalu lama apalagi under turret. Bawahnya langsung diisi. Fancy Nancy sadar kalau oke, ngapain gue TV terus, ya udah langsung aja isi farming aja dulu. Iya, NG-nya udah mulai ketempelan Apsa, trade ke arah bawah juga untuk Moskov. Ke outer turret sama-sama hancur. Nggak masalah, ada pertukaran yang penting. Brute Force lagi kan dari Fredrin-nya, Brute Force Top Boots. Makin susah dikontrol lagi. Ditambah dengan Leomord, kayaknya item kedua boleh Brute Force deh. Tapi kurang damage ya. Dia pakai Blue Factor juga. Serba salah nih. Brute Force biar aman dari efek sisi, seenggaknya bisa gerak lah. Kalau nggak Brute Force, kurang endless battle. Ya gue takutnya Brute Force nggak ada damage sama sekali. Kalau Queen Swing? Wah, nggak juga ya. Buat reset cooldown doang. Iya, mendingan Brute Force ya. Iya, defensifnya ada, tapi kalau gua ngelihat masih mendingan Brute Force. Tapi ya nggak apa-apa sih, Kunsung juga bisa dash 2 kali jadinya. Oke. Tapi ya kalau mau ngincer karena damage juga masih nggak masalah ya. Mungkin Hunter gitu. Oke, jangan deh. Jangan. Cooldown aja, cooldown dari ini aja endless gitu loh. Oke. NG. Apsai sih udah ngelepas lane ya. Udah ambil farming. Gua keliling-keliling. Iya, dan udah mulai tempelin siapapun ya. Karena Apsa ya pasti bakal segan juga kalau mau ditendang. Iya, ada Purify, terus Uranus juga. Nggak ada burst kan mereka. Kalau tadi main Lunox, iya bisa dipancing. Karena Darkening sakit kepala. Sekarang enggak nih. NG selalu nemenin juga. Fansnya bagus ini. Oke, keberadaannya sekarang masih dicari satu sama lain. Lord belum muncul karena masih turtle yang ketiga. Perfect turtle kah? Enggak ya, sekarang udah mulai di zoning out juga dan akhirnya Mood bisa dapetin turtle. Kalau dapet bawah. Kayak mereka juga nggak usah paksa buka. Kasih pressure aja. Masih farming juga yang di bawah. Apsa dikejar. Masih bisa lompat untungnya ya. Uranus masih keras, masih ada Purify juga. Masih aman. Masih aman. Oke.
Dan sekarang untuk bagaimana di tengahnya masih dipegang perlahan dan Yirvi bertemu dengan NG 1v1 situation. Zaman Force yang sudah mulai dibentangkan juga menuju ke arah Fancy Nancy tapi bergerak menjauh, kali ini bakal dikejar dengan adanya Synchro Vision tapi itu dia flicker dan juga The Wave the Dragon. Spear of Destruction yang connect dan langsung menancap juga ke arah tembok dengan Spear of Misery yang dibuka oleh Fancy Nancy. Langsung dilanjutkan Apsa. Dia membeli waktu lagi. Tengahnya langsung diambil juga nih. Mengambil kesempatan. Mood gak mau lama-lama. Di sisi lain NG gak dikasih pulang. Ditempel terus. Tengahnya berhasil dihancurin juga. Mood gak tumbang. Ya mencari celah memanglah harus dilakukan. Tapi untuk tim fight tadi lumayan maksa sih. YP maju terlalu depan. Iya tapi itu bagus banget sih tadi. Udah Wave the Dibalikin Dragon, SOD-nya pas, dia pindah langsung Spear of Misery. Nancep deh. Ada Fredin juga yang udah siap tadi datang. Iya. Nge-backup juga. Item keduanya belum jadi bahkan dari Haritnya. Beda 600 gold. Lumayan nih, YP harus kerja keras kan baru jadi Victor Viven. Jangan lupa ya, Trinity Fancy Nancy ini bakal jadi mimpi buruk pastinya. Entah itu untuk siapapun termasuk Apsa. Iya. Apalagi piercing damage-nya kan. Kita di belakang masih tetap kena. Ih kadang kalau lagi nge-push itu, Iya. lagi defend. Belakang turret Iya, kan tetap kena. dianya cuma kena hit sekali. Kita kena beberapa kali, sakit banget. Iya. Oh itu dia Queen Swing. Dan swing biar dash 2 kali mungkin ya pikirannya dari damage reduction juga. Sebenarnya tetap nggak bisa bergerak sih. Kena kick, kena segala macam ya udah bakal susah. Iren, dia ngejagain aja. Jujur Apsanya nggak sekeras itu juga tau. Iya ya. Domi ya. Baru Domi doang, iya benar. Cuman memang belum ada aja yang bisa makan sekarang. Tapi lambat laun juga item defense-nya juga harusnya udah mulai selesai ya. Iya, front to back masih tetap susah. Nah ini bakal coba untuk dimakan. Apsa yang coba untuk menzoning. Ada Infernal Pursuit yang coba untuk dibuka. Tapi Apsa, Purify, menyelamatkan dirinya. Dan masih ada Regen juga. Shine selesai dengan Sky Pierce. Untuk team fight lanjutan, akankah bisa dilakukan oleh Onyx? Karena Lord mereka gak reset. Lordnya bakal mereka pegang. Fancy Nancy-nya kelihatan di arah top lane. Barbial ditunggangi kali ini. Kairan again. Retribution yang on point. Membuat dari Lordnya pun jatuh ke tangan dari Twisted Mind. Tapi Kairannya menjadi pertukaran nyawa untuk kali ini. NG dikejar. NG masih punya satu buah Shunpo dan Jet Kundo untuk melarikan diri. Lord untuk Twisted Mind. Korbannya hanya satu. Atasnya dapat pasif juga keluar. Untungnya banyak banget dari Twisted Mind. Dan sekarang Onyx harus berani nih. Seenggaknya mereka dapetin satu turret mungkin di bagian bawah dan kill juga. NG tumbang. Inner turret bakal langsung dimakan. Atau bersama dengan Lordnya juga nih. Mereka try kah? Lordnya hati-hati. Fancy Nancy ada di sana. Trinity-nya udah jadi. Nggak bagus kalau untuk motong. Iya. Oke. Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu. Ditarik lagi untuk mundur dari Onyx. Wah, berat sih. Wop bakal coba untuk dimakan ke Apsa. Dark Wave-nya memang terbuka. Tapi Twisted Mind juga nggak mau terlalu gegabah ya untuk paksain lagi inisiasi. Ini Lord tuh masih ada di bawah loh. Masih ada. Ini Wave Minionnya juga bakal produksi terus nih. Di slow push aja ya. Tengahnya yang bakal diincar sih. Gimana caranya mereka dapetin mid dulu. Karena ya poros rotasi kan. Vision yang utama juga di tengah. Mau lihat. Wow kan. Irvino. Sakit benar. Oh ya akhirnya bisa ke defense sih. Buat di bawah juga bakal di follow. Mereka harus pilih soalnya. Mau defense mana? Tengah dulu kah? Atau bawah dulu kah? Dan hati-hati atasnya udah gak ada holy defense. Iya. Ternyata inner turretnya juga nggak selamat ya. Iya dan hancur juga. Hancur juga, tengahnya nggak selamat. Nah, Wah, holy defense-nya udah ke-trigger. Dan ya udah mulai charge-in. Lumayan. Lumayan lah. Cicil doang, cicil doang. Oke, tapi masih ada wave minion berikutnya juga nih yang akan masuk ke dalam inner middle turret. NG udah mulai terdeteksi. Oke, ada Barbial kembali yang ditunggangi tapi tidak bisa untuk mempertahankan inner middle turretnya. Sekarang keadaan berangsur untuk Twisted Minds. Ya, Goldnya ketarik ya sama mereka. Walaupun masih under 1000, tapi kondisi seperti ini udah langsung enak untuk mereka. Trinity udah jadi, duitnya beda 1700 nih dari Golden. Holy Crystalnya aja belum jadi dari YP. Mau gak mau harus beli waktu dulu Onyx, mereka harus gua farming. Iya. Dan gold yang paling beda dari Onyx cuma di Leomord ya. Itu mah Leomord lawan Tank jungle kan? Iya, tapi secara power retreat tadi kita udah lihat ya. Berkali-kali. Iya, ada apa nih dengan kena efek sisi kah? Dari tadi kena stun. Kayak susah banget itu. Tapi memang sih Fredrin juga gimana ya, colok retri tuh Berat ya. instan banget, damage-nya juga sakit. Yep, oke. Apsa
Dipukul mundur, wah flicker Fancy Nancy. Mencoba untuk menghindari ya, dan sekarang ada serangan yang coba untuk dilakukan oleh Onyx. Ada grab-grab yang connect juga menuju ke arah seorang YTZ. Mood berhasil mendapatkan 1 point kill. Unstoppable coming from Shine, Karen yang menghilang. Double kill, chain kill, bakal coba untuk langsung dimaksimalkan. Tapi Fancy Nancy juga berhasil untuk bisa membalaskan keadaan dengan 1 point kill yang bisa dia dapatkan. Walaupun triple kill diambil sekarang oleh Shine. Ragu dan gak ada target tadi dari Fancy Nancy. Flicker yang berani juga. Onyx mereka tahu nih saatnya untuk team fight dan mereka langsung buka juga. Setidaknya dengan team fight barusan mereka masih bisa dapetin Lord. SOD-nya nggak ada dan kagak ngebuka juga. Free Lord berarti untuk Onyx. Yap, dengan menangin team fight ya. 4 tukar 1 tadi. Susah ya, karena ini udah Sky Pierce kan dan 40 stack lethal itu. Oh, udah enak banget ya. Makin jadi carry lagi dia. Ditambah dengan kondisi yang sebenarnya kalau dibilang buruk nggak juga Onyx dibuka duluan tadi. NG udah mundur. Ternyata ada satu yang ditaikin ya. Ditaikin YTZ lagi. YTZ ya? Iya, jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Udah. Nah ini nggak ada target nih. Karena tadi si Irvi-nya lagi di atas orang. Kalau dipukulin kan mati lah. SOD-nya nggak kena juga Kalau tadi SOD kena dia bisa pindah hit dari samping. Oke. Itu bisa rata juga tuh tadi sama Fancy Nancy. Tapi ternyata sulit ya tadi. Dia ketemunya lagi grab-grab kan. Oke, dengan Lord sekarang dibiarkan terlebih dahulu di bottom lane. Tapi satu persatu ya pemain-pemain dari Twisted Mind juga udah spawn. Udah mulai memperkuat lagi bagaimana defense mereka. Tertancap Irvi, Spear of Misery. Tapi harusnya nih Lord yang nggak bisa dimaksimalin lagi gak sih? Harusnya aman ini. Kita lihat dulu ya. Conceal mereka coba dulu. Iya. Capturein dulu. Siapa Tapi yang mau di-initiate? nggak ada. Mereka nggak bisa buka juga. Kali Irvi-nya punya flicker. Cuman buat mancing nabrak aja tau. Itu tadi Lord. Iya. Biar nggak rugi-rugi amat. Oke, tersisa satu inner top turret yang bakal jadi target berikutnya kah? Harus biar bisa disamakan kedudukannya nih, sama-sama tersisa 3 base turret. Bisa jadi. Atasnya dipaksa dulu nih. Tapi kayaknya dipaksa defense juga Iya, Apsa dari belakang. Ada NG yang terdeteksi. YTZ sudah join the fight dan bakal ditabrak lagi. Terkena dengan ada sebuah grab-grab dan dipaksa untuk flicker. Masuk ke dalam area defensif dan lihat bagaimana kali ini. Setubuh warrior manipulation. Mencoba untuk memegang pemain-pemain dari Onyx. Tapi tidak ada yang tumbang sama sekali. Karena sekarang gangguannya sudah mulai terasa dari Lantern Flare. Yang membuat dari Karen sedikit out of position dan dipaksa untuk mundur. Iya, bermain di dalam reward manipulation dan mereka unggul. Itu jadi satu kelebihan sih dari Onyx. Sementara masih ada Zaman Force nih, YP masih ready. Dia bisa nge-follow apapun. Inner turretnya hilang, sisa 3 base turret berarti udah sama. Oke. 3 equal ya, goldnya juga nggak jauh. Masih ya, 2000 gold aja lumayan Iya. lah. Tapi kabar buruk udah jadi Divine Glaive buat YP. Waduh. Itu sedih banget berarti. Udah sampai di power spike-nya ya. Sementara Fancy Nancy dia ke arah Rose Gold, mau nggak mau sih. Dia butuh defensive item kan, baru habis itu ke arah Malefic Gun. Ya, dan Brute Force-nya udah jadi buat Mood. Oke, udah bisa bergerak ya. Iya, dia Tidaknya. membiarkan damage-nya ada di YP ataupun Shine. Iya, emang nggak bisa juga ke dia kan, paling ya dia main sustain aja. Nggak bisa main yang full damage juga. At least selamat ke tadi. Dia bisa kiting, selama dia nggak mati juga masih ada slow-nya lumayan. Ada retry-nya. Oke. Dan kita belum melihat dari The Way of the Dragon lagi ya? Iya, belum ada target yang sempurna. Iya. Tadi masih kiting juga kan dari keduanya. Kecuali mungkin sekarang nih di area Lord bisa Way of the Dragon ke Moon. Ini nggak ada stack nih. Kak, Susah ya? dia nggak ngambil stack dulu. Gue pikir mau ke bawah dia nyari stack. Belum. Oke, dan bakal dipancing ke area dari Lord sekarang. Bakal coba untuk di-burst kah? Karena harusnya Moskova kelihatan, tapi ada team fight yang bakal coba untuk dicari oleh Onyx. Udah mulai low Irvi-nya, ditabrak oleh Lele, tapi lihat daerah belakang. Tertabrak sudah, dan itu dia targeting yang begitu mahal menuju ke arah seorang YTZ. Walaupun Fancy Nancy-nya dikejar, Karen pun tidak ada di tangan dari YP. Mood mendapatkan Fancy Nancy. Menyisakan 2 pemain saja dari Twisted Minds kali ini. Lele, Infernal Pursuit memang dibuka, tapi serangan Apsa dan juga YP mampu untuk bisa mengakhiri nyawa dari Lele. Killing spree from YP. Tersisa NG. Satu setup yang begitu baik. Sekarang lurus. Onyx. Mereka memang sempat disamakan tadi satu sama. Tapi sekarang mereka mengejar untuk kemenangan. Ya, karena hanya misalkan NG sendirian. Mencoba untuk kabur, tapi lihat face-nya sudah difokuskan dengan Zaman Force yang dibuka. Legendaries coming from Shine dan Onyx mengamankan game yang ketiga. Menuju ke final upper bracket. Yap.
sempat tadi ya terguncang sedikit, tapi hasil akhirnya tetaplah kemenangan untuk Onyx. Ditambah dengan Twisted Mind yang mungkin sempat blank atau apa yang terjadi gua nggak tahu. Yang pasti mereka nggak sesuai dengan konsepnya.